kami dari kelompok 1. Di sini kami membuat tugas PKWU, yaitu membuat produk dari dengan memanfaatkan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kami dari kelompok 1 membuat produk yaitu lilin aromaterapi. Ini contohnya. Oke, di sini sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum rempah-rempah itu apa? Secara garis besar, rempah-rempah itu adalah tumbuhan yang memiliki aroma yang kuat, yang biasanya digunakan dalam bentuk kecil pada perisa makanan, pengawet, dan untuk pelengkap makanan. Contohnya seperti kapulaga, serai, jahe, kunyit, cengkeh, dan lain sebagainya. Di video kali ini di kelompok kami menggunakan rempah yaitu serai. Bahan utamanya serai untuk membuat lilin aromaterapi. Di sisi lain, rempah-rempah memiliki banyak manfaat seperti untuk pengobatan, kesehatan, dan kecantikan. Untuk mendalami lebih lanjut, yuk simak podcast kami. Assalamualaikum teman-teman, hai semuanya. Jadi kali ini aku dan Dewi akan mengajak kalian untuk mengetahui lebih dalam tentang lilin aromaterapi. Nah, di sini aku dan Dewi sebagai host atau penanya Dan di sini kami berdua sebagai narasumber. Nah, oke teman-teman. Jadi kali ini kami berempat akan ngebahas tentang sesuatu yang menyenangkan banget nih. Nah, yaitu lilin aromaterapi. Nah, pernah gak sih kalian ngerasa stres pas lagi belajar atau Kurang tidur karena nggak bisa tidur. mungkin hal-hal kayak gitu ngeganggu kalian banget nih. Nah, di sini kita akan memberi tips. Oke, jadi aku dan Dewi akan nanya kepada narasumber-narasumber di sini dan mereka akan menjawab. Nah, oke, pertanyaan pertama, Kak. Jadi kan ini tentang lilin ya, tentang lilin aromaterapi. Nah, apa sih yang membedain lilin aromaterapi dan lilin biasa? Oke, untuk lilin sendiri itu biasanya kita gunakan untuk sebagai alat pengganti cahaya saat padam, saat mati lampu, seperti itu ya teman-teman. Tapi akan bedanya, lilin biasa dengan lilin aromaterapi ini memiliki perbedaan yang sangat jauh sekali. Untuk lilin biasanya digunakan sebagai pengganti cahaya kan, tapi tidak mendapat manfaat secara aromaterapi teruntuk tubuh kita. Bermanfaat hanya sebagai pengganti cahaya. Akan tetapi lilin aromaterapi yang kita buat ini memberikan manfaat terhadap tubuh kita untuk meredakan stres, membuat kualitas tidur lebih baik itu. Karena di dalam kandungan lilin aromaterapi ini terdapat rempah-rempah yang kita manfaatkan. Salah satunya bahan yang digunakan ialah serai. Manfaat serai itu juga sangat banyak sekali terhadap tubuh kita. Ya, salah satunya tadi seperti yang sudah saya sebutkan, meredakan stres dan memperbaiki kualitas tidur kita lebih baik, seperti itu. Wah, ternyata manfaatnya sangat mendalam sekali ya, Kak. Dan ternyata itu ya perbedaan antara lilin aromaterapi dan lilin biasa. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, kapan sih lilin aromaterapi bisa kita gunakan? Oke, sebenarnya mungkin Kak Ica mau jawab. Mungkin ini lilinnya bisa digunakan saat kita mau tidur atau susah lagi belajar, beres, iya, agar mengurangi stres. Nah, biasanya lilin aromaterapi ini kalau saya sendiri menggunakannya itu biasanya sedang berberes gitu sih Kak. Pagi-pagi kan tubuh kita lagi seger gitu ya, bangun-bangun. Nah, kita harus berberes semua toh. Nah, jadi aku ini sering banget nyalain lilin aromaterapi ini karena selain juga bermanfaat terhadap stres,
juga bisa dapat menenangkan diri gitu sambil beres-beres gitu Kak. Jadi sambil beres-beres kita dapat nyium aroma-aroma rempah-rempah dari spray ini sendiri, dan juga aroma daun jeruknya juga sangat menyengat. Ya terutama serainya itu sih Kak yang buat kita lebih enak bersih-bersih, lebih enak beres-beres gitu, buat tenang aja gitu terhadap tubuh kita. Jadi yang biasanya beres-beres itu terasa berat, Ya, capek gitu, jadi lebih ya, tenang lebih gitu ya. ringan, lebih tenang, Oh. rileks pakai ini Kak. Mungkin teman-teman yang nonton bisa nyoba juga ya. Kalau misalkan kalian lagi capek beres-beres, tapi kerjaan tuh masih numpuk, kalian bisa ini nih, bisa menggunakan lilin aromaterapi agar kalian bisa menikmati beres-beres kalian seperti itu. Kakaknya sendiri mungkin ada ini enggak sih? Tanya kembali nih ya. Boleh. Iya. Mungkin kakaknya mungkin pernah stres gitu ya. Gimana sih kakaknya cara ngatasin stres itu selain kakak kenal dengan sebelum kakak kenal dengan lilin aromaterapi ini? Caranya aku dulu ya Kak. Oke, dulu tuh sebelum aku kenal lilin aromaterapi tuh aku cara aku buat ngeredain stres tuh aku biasanya menggunakan musik Kak. Iya. Tapi kalau Ya, bener banget sih itu. misalkan pakai musik kan ngeganggu orang-orang sekitar gitu ya. Mungkin orang-orang sekitar ada yang selera musiknya nggak sama-sama aku, mereka ngerasa terganggu. Iya, betul. Kalau misalkan pakai headset, kuping aku juga kadang suka tiba-tiba sakit gitu Iya. Kak. Kadang juga kalau ada panggilan dari orang rumah itu gak denger ya Kak? Nah, bener Iya. banget. Iya, Nah, bener banget. makanya aku kayak nyari solusi gimana nih gitu. Akhirnya ya Ya. kita menciptakan lilin aromaterapi. Sebenarnya sudah ada, cuman baru tahu gitu. Ya, karena ini juga produk handmade kita ya, tadi buat secara tangan kita sendiri, dibuat secara manual gitu ya, bahan-bahannya juga bukan langsung beli gitu ya. Buat sendiri lebih murah Iya, daripada benar membeli. sekali. Nah, ngomong-ngomong soal buat sendiri nih, sebelumnya kita belum pernah tahu ya cara membuatnya. Emang gimana sih Kak cara membuat lilin aromaterapi? Oke, yang pertama kita merebus air terlebih dahulu. Terus kita wadahi lilinnya itu di tempat besi kecil kayak Mangkok stainless ya Kak ya. Setelah airnya mendidih, nah ditaruh tuh Lilin-lilinnya. Iya. Biasanya nggak harus banget. Terus habis itu sambil menunggu cair, nah kita potong-potong serainya kecil-kecil. Ditumpuk dulu tapi buat ngeluarin aromanya. Habis ditumpuk-tumpuk baru kita ngegunting gitu. Tunggu lilinnya sampai mencair. Bukan cuma serai yang kita gunakan, kita juga menggunakan tambahan daun jeruk. Jadi kita dimasukin baru sama serainya. Nah setelah cair semua, kita dimasukin wadah tempat kayak gini. Gak cuma kecil gini, boleh besar, boleh kayak Ternyata gampang banget ya buat Iya, cuma yang menjadi tantangan itu lilinnya gitu loh Kak. Soalnya kan kalau kita gak cepet-cepet itu bakal cepet panas, ya mengeras itu. Jadi kita harus cepet-cepet banget. Setelah lilin mencair kita harus sudah memasukkan serai yang kita tumbuk dan kita gunting tadi ke dalam mangkok stainless yang berisi lilin itu. Setelah itu kita harus campur semendidih mungkin, baru kita diamkan sebentar saja, jangan sampai mengeras untuk menenangkan dan membuat ini dingin dulu mangkoknya itu Kak. Ya karena kalau kita pegang itu panas kan, harus kita dituang dulu ke wadah ini kan. Nah setelah itu sebelum memasukkan ke wadah ini kita harus melainkan serai-serainya Kak. Jadi serai-serainya aja kita itu ambil masukkan ke sini untuk campurannya nanti. Setelah itu baru lilin yang ada di campuran serainya itu kita baru tuangkan Kak, seperti itu. Jadinya tidak nyampur. Jadinya kita mengambil serainya dulu dan daun jeruknya masuk ke wadah ini, lalu kita tuangkan cairan lilin itu Kak, seperti itu. Wah, berarti di dalam lilin ini juga ada serai dan daun jeruknya ya Kak? Ah benar sekali Kak. Tuh kan asli rempah-rempah toh ininya ya. Jadi gak ada campuran lain selain lilin, serai dan daun nggak ada bahan jeruk. kimia-kimia. Iya. Wah, ternyata gampang sekali ya teman-teman. Kalian bisa nyoba buat sendiri juga di rumah.
Ini wadahnya juga bisa kalian gunakan dari bekas skincare, gelas kecil yang biasanya kalian dapatkan dari kondangan juga kalian bisa buat. Nah untuk sumbunya juga ini kita kalian ya, langsung dapat dari lilinnya ya. Kita sembunyiin dapat dari lilinnya kak, karena kita belinya lilin yang panjang itu, batangan itu. Nah mungkin itu harganya sekitar 1.000 sampai 2.000 kan kak. Nah kita bisa olah kembali gitu, jadinya lebih murah meriah aja gitu sih kalau dijual ke pasaran. Itu berapa lilin kak? Dan juga berapa gram? Oh untuk tadi yang kita gunakan itu sekitar 4 lilin. 4 lilin itu kita dapatnya 60 gram. Banyak Iya berarti ya? banyak. Jadi satu wadah ini, satu pieces ini, satu wadah ini isinya 30 gram. Jadi kita tadi menghasilkan 2 pieces ini, 2 pieces wadah. Kira-kira modalnya yang dibuat berapa? Oh, untuk lilinnya sendiri tadi kita belinya sekitar 1.000 atau enggak 2.000. Itu yang 1.000 ada yang kecil. Nah kita menggunakan yang besar kak, 2.000. Kita tadi beli 4. Nah untuk serainya tuh kita hanya modal 2.000, tetapi itu masih banyak sisanya. Kita bisa gunakan kembali untuk mengolah lilin selanjutnya gitu, buat produk selanjutnya, buat nambah di wadahnya juga. Berarti bisa dijual kembali ya? Ya benar sekali kak, itu kak. Jadi selain kita dapat manfaat dari ngejel ini, kita juga banyak untungnya kak. Tuh. Ya karena modal yang kalian gunakan juga sedikit Iya, iya. Mungkin di bawah 50.000 ya kak? Jadi di bawah 20 bisa. Tapi itu tergantung kita membuat berapa pieces gitu. Kalau kita bisa memproses 200 sampai 100 pieces itu juga modalnya lebih besar daripada dari yang kita gunakan sekarang, dari 2 pieces ini gitu kak. Menyesuaikan aja. Wah ternyata modalnya sangat murah sekali ya teman-teman. Kalian bisa membuatnya di rumah ya lilin seperti ini gitu. Nah oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah lilin aromaterapi tersebut aman digunakan setiap hari kak? Aman banget nih kak pastinya kak. Karena di dalam lilin ini kan mempunyai manfaat dari serainya sendiri kak gitu. Jadi mau kita setiap jam juga pun nggak apa-apa kak. Tapi kan ini kalau dinyalakan itu bisa sehari atau enggak 2 hari gitu kak. Sekaligus jadi pengharum ruangan Iya, gitu ya. ruangan. Jadi saat berberes itu kan tadi yang saya sampaikan, yang saya ceritakan, saat berberes rumah jadinya biasanya debu-debu itu kan ya pas entah bantal, guling atau apa yang kita bersihkan itu kan menghasilkan debu-debu yang sangat gak enak banget ke hidung ya. Jadinya itu bisa tergantikan, bisa relax karena aroma ini kan. Gak apa-apa mau dipakai sehari 2 hari, karena ini bisa bertahan sampai sehari 2 hari kak. Untuk 30 ml ini. Untuk baunya itu nggak terlalu menyengat, misal Enggak, punya Kak. bagi gitu. Enggak apa-apa. Karena kan untuk manfaat serai sendiri itu tidak melihat umur kak. Bisa digunakan sampai umur berapapun aja. Tapi kan kalau untuk bayi mestinya kita beda ruangan gitu tuh kak. Bisa kan bayi itu lebih steril ruangannya. Nah ini bisa ditaruhnya di ruang tamu aja seperti itu kak. Oh iya. Ya untuk ruangan-ruangan yang sekiranya banyak menghasilkan kayak debu-debu dari luar, kayak di ruang tamu itu kan kalau kita banyak aktivitas gitu kan, yang ruangannya juga lebih besar gitu, aromanya juga bisa lebih meluap. Juga aman sekali ya kak. Soalnya itu juga nggak mengandung bahan-bahan kimia kan, bahan-bahan yang alami kan yang hanya kalian lilin gunakan. aja. Kayak nggak tradisional sih, apa sih namanya, herbal ya? Iya, aromaterapi gitu kan. Oke kak, aku penasaran nih, kan rempah yang kalian gunakan tuh serai ya, sama Iya. daun jeruk. Nah kalau misalkan pakai rempah lain tuh apa yang akan kalian gunakan? Kalau misalkan nih nggak ada serai pengganti atau dari ini. mungkin ada yang bosen nih. Produk terbaru Oh iya, Banyak sih. Bisa disebutkan mungkin contohnya? Oke, untuk penggantinya sendiri kita menggunakan serai karena baunya, aromanya gitu kak lebih menyengat, lebih masuk ke dalam hidung kita. Nah untuk penggantinya sendiri itu kita bisa menggunakan seperti kayu manis gitu. Kita memilih rempah-rempah yang memiliki bau menyengat. Kayu manis itu kan apa ya kak? Kalau dibuat ke biasanya Kolak ya, ke kolak atau ke makanan lain itu kan menumbuhkan dan mengeluarkan aroma yang sedap banget ya, nusuk Jadi banget bisa ya. Ya bisa selera pakai bisa pakai kayu manis gitu kak, sering itu.
Nah, tapi untuk yang sekarang kita produksi sendiri itu kita mencoba serai dulu kak. Misal banyak peminatnya, nanti kita bisa upgrade ke produksi baru gitu kak. Berinovasi gitu. Sesuai kreativitas ya. Iya, sesuai juga minat para customer sih kak gitu. Kayak permintaan atau request. Jadi kita mungkin ke teman-teman kasih testi dulu, ini kira-kira namanya masuk enggak di kalian gitu. Kan mestinya setiap orang berbeda, setiap Berbeda kalangan selera berbeda gitu ya. selera kak. Seperti itu. Oh iya. Kalau misalkan kan ini tempatnya bagus gitu ya kak. Kalau misalkan diletakkan di ruang tamu itu bisa nambah estetika nggak sih kak? Oh, jelas bisa banget kak. Kita kan menggunakan ya tebel juga ya kak, tipis-tipis banget. Itu bisa estetik banget juga. Warna yang kita gunakan dari kemasan ini juga sangat netral, bening ya. Meskipun kakak warnanya catnya hijau, kuning, hitam, merah, itu bisa banget kak pakai ini kak. Jadi tidak merusak Iya, tidak tatanan iya, gitu ya. tidak tetap nyambung. Iya, malah menambah nilai estetika dari ruangannya kakak. Ruangan tamu kakak mungkin di kamar gitu. Mungkin kakaknya gimana nih? Mungkin bisa ngasih ulasan dan respon setelah mencoba lilin aromaterapi ini. Oke, sejauh ini setelah aku coba sekitar semingguan ya, yang biasanya tiap hari itu aku tiba-tiba suka marah-marah sendiri, tiba-tiba suka stres gitu. Semenjak aku pakai lilin aromaterapi, aku tuh emosiku terus Terbantu banget. terus jadi lebih stabil gitu. Udah jarang stres gitu Lebih Kak. rileks ya, Kak, ya? Ya gitu. Mungkin Kak Dewi Kalau untuk aku sendiri itu terbantu banget pada saat kualitas tidur ya, yang dulunya aku tuh nggak bisa tidur, bahkan tidurnya tuh cuma beberapa jam aja. Sekarang udah bagus banget kualitasnya, kayak 8 jam semenjak memakai lilin aromaterapi yang dari Jadi kakaknya ya kakaknya bisa sharing pengalaman ke kita gimana perasaannya keadaannya setelah memakai lilin aromaterapi ini. Aku selama pakai lilin aromaterapi ini rasanya jadi lebih tenang. Terus kan akhir-akhir ini kan cuaca lagi gak baik ya. Iya bener-bener, apalagi Situbondo ini gitu ya kak, panas banget di pesisir pantai. Iya. Aku juga sempet flu. Nah itu juga bisa meredakan flu kita. Hidung ya, karena kita menghirup segar-segar gitu. Rempah-rempah itu. Oke. Untuk pengalamanku sendiri ya, sejauh yang udah aku gunakan, aku kalau gak salah aku habis dua ini kayaknya deh, dua packaging ini. Aku gunain setiap hari, malah aku nyalain setiap aku pulang sekolah, setiap pulang aku kerja kelompok. Kadang tuh kegiatan ekstra di sekolah ya, aku pulangnya bisa sampai maghrib, bisa sampai dengan isya. Itu aku langsung nyampe rumah langsung nyalain ini kayak semua pikiran yang ada ini. Apalagi sekarang kita di sekolah aku itu lagi TKA ya kak, banyak bimbingan, banyak ekstra. Di situ kegiatan-kegiatan lainnya, bimbingan, tryout apa itu. Aku nyampe rumah, aku hidupin ini kayak wah, plong banget deh rasanya kak, enak banget pakai ini. Kayak menyengat dari hidung, masuk ke pikiran tuh, wah ini tenang banget sih. Bantu banget berarti Iya, ya. buat aku kayak langsung pengen tidur aja gitu deh kak, relax banget. berarti manfaatnya dirasakan sendiri berarti. Iya, dirasakan sendiri. bahkan ya kak, aku punya temen, dia sempat punya kesehatan mentalnya sempat drop gitu gara-gara banyak tugas. Terus di sekolah juga dia suka dibully gitu, suka dibully di sosmed juga sering dibully gitu. Nah, aku saranin nih dia buat stop main sosmed dulu, terus coba deh kamu cobain lilin aromaterapi ini sambil baca-baca buku. Nah, kalau misalkan dia baca buku doang tuh katanya dia tiba-tiba mumet tuh kak, gitu. Nah, semenjak dia nyelipin aromaterapi di sampingnya, nah jadi lebih fresh gitu kak. Katanya yang awalnya Lebih mumet fokus. tuh jadi kayak lebih fokus gitu. Ternyata banyak banget ya kak manfaat. Iya dong, karena kan ini terbuat dari rempah-rempah pilihan, rempah-rempah yang berasal dari negara Indonesia sendiri gitu. Iya, Ya selain harganya yang murah, modalnya juga murah, dan khasiatnya juga. Ya, cara buatnya juga gampang banget kak. bisa dibuat di rumah itu. Iya. Oke.
Ini juga bisa ya kak, kalau mungkin kakak bisa ngerekomendasikan ke teman-temannya lebih banyak gitu ya kak. Pasti, Bisa- Kak, pasti banget. Mungkin teman-temannya lagi stres banget, ada yang hampir putus asa atau apa. Coba deh Kan banyak yang bekerja juga. Iya, banyak stres. bekerja stres. Coba deh disuruh coba ininya aja deh kak. Apalagi di umur kita yang sekarang yang Iya. udah kelas 12 Mm-mm. ya. Emang Iya, umur-umur yang bimbang begitu ya kak, buat kita mikirin ke masa depan gitu kan ya, pasti itu buat kita stres gimana ke depannya, gimana ini bisa nih gunakan ini nih buat rehat sejenak, rileks sejenak, buat memikirkan apa ya, memikirkan lebih tenang lagi tuh, nggak overthinkingan aja gitu deh kak. Iya. ya kemarin juga aku lihat di ruang kerja tanteku ada beberapa lilin aromaterapi juga kak. Mungkin itu mungkin beliau menyiapkan itu agar beliau tidak stres mungkin ya. Rasa kerja gitu ya. Tapi kayak kak, selain banyak manfaatnya juga di lilin aromaterapi ini masih banyak orang-orang yang ngiranya ini gak ada manfaatnya gitu loh kak, cuma tampilannya Lilin gitu. biasa. Iya, banyak ya netizen, namanya netizen juga gak tahu gimana khasiatnya, gimana manfaatnya, jadinya mereka nilainya cuma dari ini mungkin lilin terapi apa nih, oh kelihatannya biasa aja. Mungkin karena Iya. harganya yang murah. Iya, jadi ngeremehin Iya. banget gitu ya kak. Ya, tapi gak apa-apa, kita tetap berusaha ngeyakinin ke mereka dan membuat review produk ini dengan baik dan meyakinkan mereka gitu dah kak. Antara mereka mau setuju atau tidaknya lilin aromaterapi ini memberikan manfaat atau tidak, itu kan terserah mereka bagaimana respon mereka. Yang penting kita membuat produk ini secara handmade, secara kualitas, secara manfaat itu juga udah baik banget ya kak. Seperti itu. Oke, kayaknya udah berapa menit ya? Mungkin Sudah lama-lama Iya. berjalan tidak terasa ya. Oke, mungkin sampai sini aja. Tapi sebelum itu mungkin ada pesan atau kesimpulan dari obrolan yang kita omongin. Atau promosi boleh. Oh, iya. Terima kasih ya teman-teman yang udah menonton podcast ini. Semoga kalian dapat terinspirasi dari pengalaman kita, dari tugas kita ini. Semoga kalian juga bisa lebih mengkondisikan diri kalian masing-masing. Stresnya, kurang tidurnya itu lebih diimbangi lagi, lebih dikontrol lagi ya teman-teman. Kalian kalau mau coba, kalian bisa order di kami ya. Lilin aromaterapi, oke? Harganya berapa kak? Harganya next dah, ini hanya untuk tugas ya. Oke, segitu aja pembahasan kita kali ini. Makasih kalian udah nonton. Assalamualaikum. Oke, see you, bye-bye. Kami dari kelompok berapa tuh katanya kita? Jadi guys, kami kelompok 1 membuat produk yaitu Lilin aromaterapi. mempelajari mengetahui manfaat rempah-rempah yang dibuat oleh kelompok kami ya, dibuat menjadi suatu produk yang sangat bermanfaat bagi kesehatan terutama nih guys. Oke, kalau boleh tahu mungkin kakak bisa menjelaskan itu produk apa, dari apa, dan bagaimana cara membuatnya. Nah, jadi ini produknya lilin aromaterapi yang dibuatnya dengan kertas ya. Nah, untuk cara membuatnya yaitu pertama kalian bisa melelehkan dulu lilin, Panaskan air. Oke, panaskan air, lalu Ini yang jadinya aja deh. Ini saya ya. Nanti ikan bisa. Jadi kita menjalankan suka kita ini bisa bahas dulu. Kayak tempatnya ini kalau kalian udah pakai udah baik bahas stresnya gitu. Bisa kita apa gitu tuh. Ya. tadi langsung gimana buatnya? Oh, udah ding. Naruh mangkok mesti dimanas di atas air. Setelah itu beliau Oke, mungkin Kak Dewi bisa jelasin gimana cara membuat lilin aromaterapi ini? Jadi cara membuatnya itu panasin air di atas panci sampai mendidih. Setelah itu taruh lilin yang utuh di dalam mangkok besi. Jadi dipanasin di dalam panci yang udah dipanasin air sampai mendidih, sampai meleleh. Setelah meleleh, sebelum hampir meleleh itu dikasih serainya yang udah dipotong-potong kecil-kecil sama daun jeruk untuk bahan pendukungnya. Dan ditunggu sampai meleleh semuanya. Habis itu dimatikan kompornya dan ditaruh di tempat seperti ini dan ditunggu sampai dingin. Dengan suhunya. nanti bisa dimasukin ke kameranya. Kalau ke kamera. Belajar sama kamera awal. Saya dulu bilang apa baik. Saya dulu. Gak ada podcast seperti ini. Podcast itu masih yang tadi itu kalau harus punya Iya, itu perbaiki dulu.